kelas hari ini. Dan saya terpaksa harus duduk di sini terus teman-teman karena kameranya, kalau kita pakai kamera itu ternyata soundnya kurang bagus, nggak bisa didengar di rumah. Ya sudah pilihannya saya harus terpaku di sini dan nggak bisa kemana-mana. Itu ya. Ini keterbatasan apa ya? Ketika kita ada offline, ada online-nya juga. Oke, nggak ada jawaban tunggal. Yang penting logik alasannya, gitu ya. There is no one single planning, gitu ya. Yang penting itu logik. Oke. Dan untuk bisa melakukan ini, sebenarnya ya, in the real case, you should mastering at least 5 tools in human resources management. Jadi untuk bisa membuat good planning, itu sebenarnya in the real case, teman-teman harus sudah menguasai dulu workload analysis, harus menguasai dulu job analysis, harus menguasai training need assessment, harus mastering dulu job evaluations. Seharusnya in the real case. Tetapi di sini itu saya munculkan terlebih dahulu karena ini saya dilematis juga gitu ya. Ketika harus mengajarkan 5 tools tadi di awal dan baru ngomong perencanaan, masa sih materi perencanaan ditaruh di paling belakang gitu. Namanya saja perencanaan gitu kan. Kalau ngomong perencanaan ya berarti di depan. Kalau di belakang itu penyesalan gitu kan. Itu loh. Jadi artinya dilematis, nggak apa-apa ini ya. Ini langsung saya kasih jawabannya, tapi begitu nanti teman-teman tanya, kok bisa muncul angka seperti itu? Gimana Pak? Nanti ada jam tayangnya sendiri gitu ya. Ketika kita diskusi tentang job analysis, teman-teman akan menguasai itu. Ketika nanti kita diskusi tentang workload analysis, ya teman-teman akan menguasai itu. Untuk sekarang, ini harus tutup ya, tapi kalau ditutup nggak jelas. Nggak tahu ini dilematis ini. Kalau saya tutup yang di rumah nggak tahu nih jelas atau enggak ya. Yuk silakan. Waalaikumsalam. Eh, yang penting teman-teman nanti apa namanya ngerti jawabannya dulu. Eh, Bagaimana cara mendapatkan angka-angka ini atau analisa ini nanti gitu ya. Ada waktunya sendiri. Clear ya itu ya. Oke. Yuk, harus menguasai apa saja sih? Yang pertama tadi, job analysis atau analisis jabatan, gitu ya. Karena dengan menguasai analisis jabatan, teman-teman akan bisa mengetahui kualitas pegawai kalian. Itu yang paling penting. Oke ya. Yang pertama, harus menguasai job analysis. Because if you mastering job analysis, you will got information about the quality of your employee. Itu penting, gitu kan? Si A qualified atau enggak, itu ketahuan dari job analysis. Si B qualified atau enggak, itu ketahuan dari job analysis. Oke ya, jadi itu. Second, you should mastering workload analysis. Workload analysis atau ABK, analisis beban kerja. Kalau bahasa Indonesianya. Kalau job analysis tadi, ANJAB, analisis jabatan. Oke ya, analisis jabatan itu ngomong tentang kualifikasinya, kualitasnya. Sementara workload analysis atau ABK itu nanti teman-teman akan mendapatkan informasi tentang kuantitas atau jumlah ideal pegawai yang kalian butuhkan itu sebenarnya berapa sih? Clear ya di situ? Oke. Dari work analysis, you also gain the information about workload balancing.
beban kerja. Keseimbangan beban kerja itu teman-teman juga akan dapat informasi itu dari ABK atau workload analysis. Itu ya. Si A, beban kerjanya banyak atau enggak sih? Si B, beban kerjanya banyak atau enggak sih? Si C, ideal atau enggak sih beban kerjanya? Harus pakai analisa ABK atau workload analysis. Oke ya, ngerti ya? TNA sekarang yang keempat. Baru berapa sih tadi? Oh, yang ketiga ya. Yang ketiga itu TNA, Training Need Assessment. Dari situ teman-teman akan ngerti apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pegawai kita. Pendidikan dan pelatihan apa yang paling tepat untuk setiap pegawai kita, itu kita bisa tahu dari TNA, Training Need Assessment. Oke ya, jadi si A butuhnya apa sih? Oh, dia butuh komputer. Si B butuh apa? Oh, dia butuh apa? Statistik misalnya. Itu dari TNA. Sementara yang terakhir, untuk mengetahui evaluasi kerja, kalau konteksnya Indonesia, itu ada namanya sasaran kerja pegawai, dan ada namanya nanti apa? PKP, perilaku kerja pegawai. Itu konteks Indonesia. Tapi nanti pas bahas tentang evaluasi kinerja, kita juga diskusi yang secara umum yang berlaku di teori Human Resources Management itu apa saja. Ya teman-teman Malaysia juga ngerti, gitu ya. Eh, itu. Jadi sekali lagi poinnya, teman-teman harus menguasai 4 tools itu tadi agar bisa bikin apa? Perencanaan, gitu ya. Clear ya? Oke ya, semoga teman-teman yang di rumah also understand that we should mastering at least 4 tools in human resources management if we want mastering human resources planning. Itu yang harus teman-teman ngerti dulu. Itu ya. Oke? Oke yuk, sekarang kita masuk. Mulai kita diskusikan, mulai kita simulasikan sekarang. Jadi, model simulasi kita hari ini model diskusi ya, interaktif ya. Jadi nanti antara teman-teman yang di kelas sama yang di rumah apa namanya bisa menyampaikan pendapatnya. Jadi kita bareng-bareng mengerjakan ini sebelum nanti teman-teman dapat tugas yang sesungguhnya dari kami gitu ya. Jadi ini contoh ngerjain dulu, terus nanti we will give you your assignment gitu ya untuk ngerjain human resources planning. Oke, gitu. Yuk nanti tolong yang di rumah juga ikut berpendapat ya, biar yang nggak ngerti, eh, yang nggak ngerti tolong juga langsung tanya saja yang kurang jelas di bagian mana. Jadi nanti misalnya kalau kalau saya sibuk dengan yang offline, Mbak Helen akan ngover teman-teman yang online gitu. Itu maksudnya kenapa hari ini saya dan Mbak Helen handle kelas ini bareng-bareng gitu loh. Kalau offline semua, saya sendirian cukup. Tapi kalau online gini, nanti kalau saya muter ke situ, yang online kasihan dong, cuma ngapain gitu kan. Jadi biar nanti Mbak Helen, kalau saya muter ke teman-teman di sini, yang di rumah juga bisa. Oke, yuk. Artinya apa? Data ini, data yang di screen ini, itu tidak ujuk-ujuk muncul loh. Tidak tiba-tiba muncul. You have create by your own skill. Jadi harus mengkreasi kalian sendiri, dikreasi sendiri, diciptakan sendiri. Itulah kenapa tadi saya sampaikan harus menguasai 4 tools tadi ya, atau skill dalam human resources management. Harus menguasai job analysis, ABK, workload analysis, TNA, and also job evaluation.
job performance evaluation. 4 itu, karena itu sangat dibutuhkan di sini. Oke. Dan tugas teman-teman sebagai manajer harus membuat ini. In these situations, in this office, there are 4 employee. Iya, bisa dilihat ya. Di departemen ini, there are 4 employee. Jadi teman-teman, simulasinya adalah you already become a manager and you have 4 employees. Jadi teman-teman sudah jadi manajer, terus di departemen kalian itu ada 4. 4 dulu. Meskipun realnya nanti bisa 8 atau 10 gitu ya. Tapi kita 4 dulu lah. Kalau 4 bisa, ya insya Allah 10 bisa. 4 nggak bisa, apalagi 10 gitu, gitu ya. So ini tolong 4 ini menguasai dulu. Let's mastering by the situation first gitu ya. Kalau 4 ini bisa, insya Allah 10 bisa. Oke. Ada Mr. Jovi, Ibu Melisa, Mr. Shen. Ini orang luar negeri semua, Mbak Helen milihnya itu ya. Ada Mario Bros. Yang terakhir. Ada 4 gitu ya. Dan ini umur-umurnya. 40 tahun, 32, 28, 58 years old. Itu ya. My question is, how you can get this information? Cara dapat datanya ini dari mana, teman? Biar kalian bisa ngerti data 4 orang ini. Bahwa, oh pegawai saya ada 4, namanya ini, umurnya ini, terus pendidikannya, S1 itu, di Malaysia apa S1? Undergraduate, gitu ya. Or undergraduate, and then senior high school, it is also undergraduate, and then this is senior high school. How can you get this data? Caranya gimana? CV. Bentar. Yang di sini dulu. Di mana? Di online dulu ya. Di my question siapa? Dari Bingung. CV. From curriculum vitae, sir. Oke, first from curriculum vitae bisa. And then Interview. interview, okay, but it takes a long time to interview our employees because actually this is already provided by the office. Ini sebenarnya datanya kan sudah ada. Dari 4 skill tadi. Dari 4 skill tadi mungkin bisa disebutkan 1 sebenarnya. ABK, Anjab, terus apa lagi tadi? Kira-kira mana? Oke. Karena belum ngerti ya. Ini bisa dapat dari keempat ini bisa gitu loh. Karena dari job analysis, from work analysis, TNA, and also job performance analysis, itu kan pasti ada informasi data kan? Si A, si B, si C gitu loh. Bisa dapat dari situ. Or you can get from the secretary. Sesimpel itu, you can get from the secretary. Ya di sekretariat itu pasti ada itu gitu loh. Kalau kalian di dinas, ya sekretaris dinas, itu pasti ada data kepegawaian. Kalau kalian di badan atau kantor, itu ya pasti di sekretariat badan itu pasti ada. Oke ya, ngerti ya, clear ya? Oke, jadi buat teman-teman dimanapun kalian berada, kayak kayak reporter ini. You can get from the secretary. Jadi ketika teman-teman jadi manajer baru dan mau melakukan perencanaan terhadap pegawai kalian, carilah data pegawai kalian itu di sekretaris. Itu pasti ada. Iya. Oke, clear ya? Oke. And then
let's see about job analysis result. Ini Mbak Helen kurang nulis jobnya ini, baru analysis result ya. Job analysis result. Ini maksudnya hasil anjab. Oke ya, sudah dibenerin langsung. Yang pertama, appropriate. Kualifikasinya berarti bagus, gitu kan? Sesuai. Nah, bisa dapat kesimpulan seperti ini caranya gimana? Ya tunggu, besok ada tanggal mainnya, gitu ya. Ngerti ya? Buat teman-teman yang di rumah juga ya. Ini langsung kami berikan kesimpulannya. Gitu ya. Caranya how to analysis, how we can get these conclusions, whether it is qualified or whether it is not qualified, appropriate, not appropriate, how we can get these informations. Later, we will discuss about job analysis. And ketika kita diskusi tentang job analysis, you will get information about how to analysis about the qualifications of our employee. Ya, jadi besok ada saatnya. Kalau sekarang jawabannya saja gitu ya. Oke ya, jadi seperti ini. Ada yang appropriate, ada yang less, berarti kurang, gitu kan. Yang lain appropriate. Terus, let's move into the next column, ABK, gitu ya, workload analysis ya, analisis beban kerja. Hasilnya, Mr. Jovi, overload. Melissa, underload. Ini very overload. Si siapa ini? Shane. Sementara si Mario itu ideal. Overload maksudnya apa? Kelebihan, beban kerja. Underload artinya kurang, gitu ya. Sangat berlebihan. Ini pasti paling kurus Mr. Shane ini. Ya, karena kerjanya paling banyak, iya. Oh masih muda. Oh iya. Iya, apalagi masih muda ya. Mario ideal. Iya, 58 tahun. Ideal, artinya dia sesuai standar gitu ya. Oke. Nah, ini SKP-nya. SKP nanti tinggal lihat juga di SKP. Terus kalau teman-teman tanya hasil ABK gimana bisa offload, underload, besok ada waktunya gitu ya. Ngerti ya? Gitu ya. Sekarang yang penting ini, hasilnya kayak gini. Terus SKP. SKP sudah ngerti apa itu? Sasaran kerja pegawai. Jadi job performance itu dinilai dari hasil pekerjaannya, gitu ya. Yang dinilai ada 4 indikator dalam konteks Indonesia ya, for government employee. Yang pertama itu quality, kualitas kerjaannya. Yang kedua kuantitas, berarti jumlah yang berhasil dia kerjakan. Time itu maksudnya waktu penyelesaian pekerjaannya. Cost itu maksudnya biaya yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu. Nah, ini nilainya macam-macam dari 0 sampai 100. Berarti ini untuk penilaian per orang ya? Per orang. Per orang. Per orang. Nilai yang bagus itu dikatakan baik itu kalau di atas 76 ya Mbak Hel ya. Lalu dikatakan bagus itu kalau di atas 76. Nah, ini teman-teman bisa mengevaluasi. Ada nggak yang di bawah 76? Itu artinya kurang bagus. Yang dikatakan baik itu kalau nilainya 76. Gimana cara ngitungnya? Besok ada waktunya. Gitu ya. Oke, pokoknya ditunggu. Pokoknya hari ini tiba-tiba pokoknya kalian sudah dapat datanya. Gitu. Nah, sekarang ngerti kan? Kalau kalian nggak menguasai 4 tools tadi itu, apa yang bisa kalian ngerjain ini? Enggak mungkin. Kalian nggak akan pernah bisa melakukan perencanaan perencanaan pegawai kalian dengan baik kalau nggak menguasai 4 tools tadi. So, tolong betul-betul serius
untuk mempelajari tools itu biar besok pas kerja bisa. Oke, yuk kita kerjakan bareng-bareng yuk. Ada 4 perencanaan kan? Yuk, yang bilang iya jawabannya perencanaan apa saja? Oh, yang di bawah belum tadi ya. Bukan itu toolsnya. Itu toolsnya yang 4 yang jawab analisis, Bob. Baca nggak kemarin penjelasan Mbak Ellen? Ada 4 perencanaan toh. Ini loh. Future need, gitu kan? Kebutuhan masa depan, keseimbangan, perencanaan keseimbangan, dan perencanaan tentang apa ini? Pengembangannya, Pak Anestia. Oke, jadi ada 4. Sudah ngerti sekarang? Oke ya, dan ini ada tambahan informasi bahwa organisasi kita itu sudah overload. Organisasi yang kita pimpin ini itu overload. Artinya apa? Kelebihan beban kerja dibandingkan dengan jumlah pegawai yang ada. Itu dianggap sudah kelebihan beban kerja. Caranya gimana ngitungnya? Besok gitu ya. Ini ternyata hasilnya dari ABK itu ketahuan 4,7 orang. Bisa jadi hasilnya seperti itu loh teman-teman. Nggak bulat. Yang bulat itu saya. Gitu ya. Ini hasilnya nggak bulat. Bisa 4,7, 4,5. Bisa bulat juga sih. Itu ya. Terus apa yang akan kalian pertimbangkan? Kalau kalian punya 4, di sini butuhnya 4,7. Bener nggak itu? Ngerti nggak maksudnya? Pegawai kita punya 4 kan? Terus hitung-hitungan ABK ternyata butuhnya 4,7. Berarti kalian harus nambah, ya nanti kita diskusikan, nambah 0,7 dipotong tangannya gitu. Atau gimana? Kan enggak kan? Jadi let's discuss this gitu ya. Oke, yuk, kita jawab satu persatu sekarang. Yang pertama dulu ya. Planning for the future needs. Artinya kita di planning yang pertama ini ada 2 yang harus kita rencanakan. Kualifikasi dan jumlahnya. Kalau teman-teman masih ingat yang dijelaskan Mbak Helen tadi, di perencanaan pertama, in the first planning, which is planning for the future need, it is consists of 2 planning. The first is about the qualifications, and then the second is about the quantity. Itu ya. Yang pertama itu terkait dengan kualitasnya yang dibutuhkan. Sementara yang kedua tentang jumlahnya. Yuk kita bikin perencanaan sekarang. Yang kualitas dulu. Teman-teman sudah punya data seperti ini. Yuk kita ngomong kualitasnya ya. Dan Mbak Helen saya yakin kemarin sudah menjelaskan. Kalau ada, if there is a problem about our qualifications, our employees qualifications, at least there are 2 options as a solutions. Ya. Opsi yang pertama adalah upgrade kapasitasnya jika masih memungkinkan. Opsi yang kedua adalah kita usulkan untuk dimutasi, dipindahkan. Kalau sudah dianggap tidak bisa di-upgrade lagi. Nah, indikator untuk bisa mengatakan itu bisa di-upgrade atau tidak, itu misalnya umurnya masih produktif. Apalagi hasil anjabnya relatif bagus misalnya. Itu kan indikator. Untuk bisa mengatakan ini masih bisa di-upgrade. Kalau apa namanya dikatakan tidak bisa di-upgrade lagi, terus kalian mau mengusulkan untuk dipindahkan, indikatornya apa? Oh, sudah terlalu tua misalnya, dan dia nggak bisa kerja. Ngapain kita pertahankan gitu kan? Kalau memang sudah tua,
underload, hasil kerjanya jelek. Masa mau kalian upgrade? Bukan gua, diusulkan untuk dipindahkan. Biar sesuai dengan pekerjaan yang sesuai dengan umur beliau itu. Oke, yuk. First questions. Dari data ini, menurut teman-teman, yang kualifikasinya bermasalah yang mana saja? Mana dulu ya? Yang online dulu lah. Yang offline diam dulu ya. Oke, yang online dulu. Yuk teman-teman yang online. According to you, which of or whose of the employee that it is not suitable in the case of the qualifications of the employee? Mr. Mario. Yuk, siapa ini? Mbak Nurul? Mbak Nurul? Ya. Kira-kira? Oke, yuk Mbak Nurul. What is the Mr. reason Mario. why you say that Pak Mario, Mr. Mario, it is not suitable? Because he is so old and last education just senior high school. Oke. Yang lain setuju nggak? Pak Mario ini ada masalah dengan kualifikasi. Tolong diingat ya, yang pertama tadi saya sampaikan, bisa jadi kita beda perencanaan, bisa beda jawaban. Mbak Nurul say that Mr. Mario, he is one of the employee that should got treatment, harus dapat perlakuan khusus karena kualifikasinya dianggap sudah kurang sesuai. And Mbak Nurul, what kind of options that you will to do to Mr. Mario? Upgrade the capacity or propose to move into the other department? Be move. Move. Okay. According to Mbak Nurul, Mr. Mario should move into the other department. The reason is about the educations and also his age ya, umur dia gitu ya, sudah 58 tahun, sebentar lagi sudah mau pensiun. 2 tahun lagi sudah mau pensiun. Ngapain dipertahankan? Itu menurut Mbak Nurul. Yang lain setuju enggak? Yuk, yang online dulu. Yang online, please give your opinion. Yuk, yang lain. Oh ya, ini pertimbangan yang lain. Ini Pak. Jadi perencanaannya untuk 2 tahun ke depan ya. Jadi kira-kira 2 tahun ke depan itu orang kan pasti akan bertambah umur ya kan. Terus ya itulah pokoknya harus dipertimbangkan 2 tahun ke depan. Ini perencanaannya untuk 2 tahun ke depan gitu. Ya, 2 tahun ke depan ya. Yuk, jadi yang bukan lain. Sekarang ya, tapi 2 tahun ke depan. Jadi kita prepare untuk 2 tahun ke depan. Jadi ini ada jeda 2 tahun, gitu ya, untuk mempersiapkan proses itu, gitu. Jadi selama 2 tahun ke depan itu what will you do as a manager? Biar performanya bagus besok departemen kalian. Mbak Nurul sudah menyampaikan. Oh, siapa ini? Siapa Mas? Kok nggak ada tulisannya ya? Garin. Oh Garin, yuk Mas Garin apa? Hello, can you hear me? Halo. Mas Garin. Answer 4 according by Helen. That this is hello. Ya. According by Helen, and my answer is Mr. Shane because
I know the quantity is 98, and for the 2 years, yeah, I think Mr. Sain will be and develop her quality. I think for 2 years yang akan datang, maybe quality is more higher and more functional. So, Mr. According, yeah, Sain, the time and quality. I think apa ya? Kok putus-putus ya? I think 28 years old. Yeah. Hah? Nggak kedengeran ini lagi. Mas Garin, Hello, sir. Hello. putus-putus. So, Mr. Sains, he has a problem with his quality. What is the reasons? Why you say that Mr. Sain has the problem about his quality? Garin said about the SKP, the performance, because the Okay. quality and the time is less than 1776. Oh, bukan. Bukan. Ada mahasiswa salah kamar jadi. Bentar apa Mbak? Mas Jadi, Garin, saya Garin tadi berpendapat the consideration why Mr. Shanes should improve or should or have the problem with quality because the performance result, the evaluation result. Okay, about the performance results. Okay. Quality and time. Quality and time. Okay, but Mas Garin, okay ya, yang di sini juga ya, Mas Garin say that Mr. Shen has the problem about his quality. Although about the job analysis, it is said that he is appropriate qualifications, gitu ya. But Mas Garin, have you seen about the ABK analysis result? He is very overload. What is mean? Very overload. Dia kebanyakan kerja. Pekerjaannya kebanyakan. Kerjanya banyak kok disuruh minta dapat nilai bagus. Gitu loh. Itu jadi pertimbangan kan? Jadi tolong itu dilihat juga. Tapi nggak masalah sih kalau Mas Garin punya jawaban yang reasonable gitu loh. Tapi kalau saya manajernya ya, saya juga harus kemudian melihat this person is very overload. Kebanyakan kerja. Oh, kasihan loh. Gitu kan? Ya kita juga harus ngerti dong, kalau kebanyakan kerja, terus hasilnya ada beberapa, apalagi dilihat ini masalah time. Penyelesaian kerjaannya dia nilainya kurang bagus. Lah mau yang dikerjain banyak kok. Gitu loh. Terus masalah kualitas, ya siapa suruh dia dikasih pekerjaan yang banyak gitu. Kira-kira kita juga harus, we should also consider this situation gitu loh. Jadi harus dilihat juga. Tapi ya nggak masalah gitu loh, kalau Mas Garin kemudian ini tetap harus dinaikkan ini. Saya sepakat dengan itu, dengan Mas Garin, tapi dengan catatan, tolong dong dikurangi bebannya gitu loh. Nanti baru dilihat, hasilnya bagus nggak gitu loh. Ngerti ya logika berpikirnya ya? Oke, gitu loh. Mas Garin? Mas Garin hilang. Okay, sir. Oke, nggak masalah. Oke ya, Mas Garin ya. Yeah, yes, sir. Logikanya gitu. So low. Yeah. Oke. Nggak masalah, no problem. It depends on your reason, gitu ya. Jadi ketika nanti kami menilai perencanaan teman-teman itu based on your reason, logik nggak sih? Kalau logik ya nggak masalah, namanya perencanaan, itu loh. Tapi tolong dong yang logik, gitu. Yang tidak logik tadi, kalau misalnya Mas Garin mengatakan, Mr. Sen itu pindah saja, ya nggak logik, dia itu produktif, umurnya masih muda, pekerjaannya banyak, nilainya lumayan bagus.
Lah kok dibuang? Apa dipindah gitu kan? Nggak logik kan itu? Ngerti ya? Kalau jawabannya Mas Garin tadi, bagi saya bisa menerima itu, tapi dengan ada catatan kecilnya gitu, bahwa load-nya diturunkan dikit gitu. Gitu ya? Oke, nggak masalah gitu. Oke, good answer Mas Garin. Yuk, yang lain yuk. Sekarang yang offline ya. Yang offline. Yuk, Mbak siapa? Mbak Rin agak keras Mbak biar apa? Didengar yang online. Hmm. Hmm? Mbak berdiri di sini Mbak, yang ngomong nggak kedengeran di rumah. Coba maju aja nggak apa-apa. Wait a minute. Yuk sini maju. Nggak dengar nanti. Ayo, biar teman yang ini. Iya, in my opinion, is Melissa from the job analysis because like appropriate, and then the number of quality it is 65, which means it is not good. From our set, that if it's under 70, it is not good. And then the ABK analysis results is so I think it's better if you upgrade the skills of the employee. Oke ya. Oke. Mbak Ririn said for friends in home, Mbak Ririn said that Mrs. Melissa not quite perform well, jadi kualifikasinya tidak sesuai. Alasannya karena hasil job analysis memang mengatakan seperti itu, less appropriate. Pendidikannya gitu ya. Kemudian juga sudah disebutkan bahkan requiring a training, and also she is underload, pekerjaannya sedikit. Underload nilainya kurang, gitu. And Mbak Ririn said it is should get an upgrade of her capacity. Tidak dipindah, Mbak. Kenapa tidak diusulkan? Oke. Optionnya, teman-teman yang di rumah ya, Mrs. Melissa itu akan dipertahankan karena dianggap masih produktif, masih muda. Jadi mau di-upgrade. Itu, Pak teman-teman. Oh ya, Mbak Ririn ada pesan dari Mas Garin, tunjukkan pesonamu gitu. Di message. Gitu. I just said what appear in the screen ya. Gitu loh. Oh tadi kelihatan ya di situ ya. Yang lain setuju nggak dengan Mbak Ririn? Setuju. Oke, setuju. Oke, Mas siapa? Ini nanti bisa dari job yang Oke, ya itu nanti ya. Kapan pelaksanaannya itu juga harus ditentukan. Apakah tahun ini atau 2 tahun lagi, itu teman-teman juga harus memperhatikan itu ya. Ngerti ya? Jadi action-nya itu kapan? Gitu. Oke, kalau misalnya upgrade di capacity, oke, mulai tahun sekarang nggak apa-apa di-upgrade. Gitu. Tapi misalnya Pak Mario mau diusulkan dipindahkan sekarang, apa biarin bertahan 2 tahun, itu juga opsi buat kalian gitu. Gitu ya, ngerti ya? Mau diusulkan sekarang karena 2 tahun, lagi sudah pensiun toh gitu. Atau kalian udahlah biarin 2 tahun ke depan, tapi logiknya apa? Gitu toh Mas? Logiknya mungkin
Skenario-nya kan nggak Ini sudah ideal loh, Mr. Mario. Sudah ideal loh. Iya kan? Oke. Think about that, gitu loh. Pikirkan, gitu. Oke ya. Oke, jadi kesimpulannya sekarang. Di perencanaan yang pertama. Bagian kualifikasi. Yang dikasih treatment, ini bentuknya nanti narasi ya. Jadi, planning number one. Future need, gitu ya. Yang terkait kualifikasi. Jawaban kalian, jadi bikin narasi, explanation, penjelasan. Ibu Melisa, kalian apakan? Alasannya apa? Misalnya Mbak Ririn tadi. Terus Pak Mario, mau diapakan? Ya, mau diapakan Pak Mario gitu ya. Intinya itu. Jadi yang terkait kualifikasi yang dianggap bermasalah menurut teman-teman ada 2 atau 3? 1 Melisa. Melisa, itu usulannya adalah di-upgrade. Terus yang kedua, Sen, gitu. Di-upgrade tapi dikurangi bebannya. Terus Pak Mario keputusannya diusulkan untuk dimutasi. Ini opsi pertama loh, maksud saya. Ini hasil diskusi kita ya. Based on our discussions, itu planning pertama kita. Tapi siapa tahu nanti teman-teman yang lain juga punya usulan yang lain gitu. Bisa jadi kayak gitu. Yuk, ada nggak yang online sekarang? Yang usulannya beda. Kalau hasil teman-teman offline, yang di sini mengatakan bahwa for the first planning, especially in quality, it is stated that Ibu Melisa should be upgrade of her capacity, and then also Mr. Sen, and also Pak Mario. But for Pak Mario, he proposed to move into the other department. Yuk, yang online ada beda pendapat enggak? Yuk Anda, yuk Mbak. Oke, ada usulan dari Mbak Nanda. Mbak Nanda beda. Mbak Nanda mengusulkan Ibu Melisa enggak, maksudnya Ibu Melisa setuju di-upgrade, gitu kan? Ibu Melisa di-upgrade. Mr. Sen di-upgrade juga? Oke. Tapi menurut Mbak Nanda, Pak Mario itu tidak diusulkan dimutasi, tetap dipertahankan dengan argumentasi bahwa beliau itu pekerjaannya, kualifikasinya sesuai, hasil beban kerjanya juga ideal, job performance-nya itu juga nggak jelek, bagus. Dan nanti hanya tinggal 2 tahun lagi beliau pensiun. Kalau dipindah, dia butuh adaptasi. Dan itu sangat sulit bagi beliau yang sudah tua dan cuma punya waktu 2 tahun. Nanti harapannya malah jelek di tempat kerjaan yang baru. Gitu kira-kira Mbak Nanda ya. Itu usulan dari Mbak Nanda. Menurut saya itu jawaban yang logik juga. Tuh kan, bisa beda kan? Terbukti ya sekarang ya. Yang kami butuhkan itu alasan yang logik. Gitu.
Ngerti sekarang? Oke ya. Dan itu nanti berpengaruh loh terhadap planning-planning yang lainnya. Jadi misalnya nanti, ini kita baru ngomong kualifikasi. Nanti kalau sudah ngomong jumlahnya, itu beda planningnya lagi loh. Kita ngomong jumlah. Kalau Pak Mario dipertahankan, tambahan pegawai baru juga beda loh dengan yang dimutasi. Ngerti nggak maksudnya? Kalau Pak Mario kita pertahankan, berarti kita tetap punya 4 pegawai. Tapi kalau Pak Mario tahun ini kita usulkan untuk dipindahkan, kita cuma punya 3 pegawai. Beda kan kondisinya? Gitu loh. Apa kita mau tetap 4 atau kita bertahan dengan 3? Itu beda lagi. Jadi planning pertama yang teman-teman putuskan itu sangat mempengaruhi planning-planning selanjutnya. Jadi tolong itu diperhatikan. Oke, ngerti? Itu. Yuk sekarang kita masuk yang planning pertama tapi bagian B-nya. Planning pertama bagian A kan kualitas. Planning pertama bagian B itu kuantitas. Oke, kita punya 4. Padahal hasil ABK dia ngomong kita butuh 4,7. Yang artinya apa? Kita kekurangan pegawai. Dengan kondisi ini ada 2 opsi juga. Kita bisa nambah pegawai dengan catatan apa yuk? Di materi Mbak Helen pasti ada prosentase keuangan kita. Mbak Nur Fitria? Mbak Nur Fitria kenapa ini tadi? Kepencet? Ketepan, sir. I'm sorry. Oh iya, oke. Ya, dimaafkan. Ada 2 opsi. Kita bisa dengan mudah menambah pegawai jika we are talking in the context of local government ya, buat teman-teman Malaysia juga. We are talking in the case of local government. Jadi ketika kondisi, jadi Mbak Helen pasti sudah ngomong kemarin. Jadi di keuangan daerah itu kan pengeluaran keuangan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu pengeluaran untuk pegawai, jadi untuk gaji, tunjangan macam-macam gitu ya. Yang kedua itu pengeluaran untuk publik, untuk masyarakat. Nah, kita lihat sekarang. Kemarin simulasinya gimana? Coba Mbak Hel ke bawah. Kalau gaji, ya ini kan, untuk public expenditure ternyata 49%. Untuk pegawainya, pengeluaran untuk kebutuhan pegawai, internal mereka itu 51%. Nah, in Indonesian case, ini kasus Indonesia ya, nanti bisa beda dengan kasus Malaysia ini. Tapi untuk kasus Indonesia, bahwa pemerintahan lokal itu boleh mengajukan pegawai baru jika pengeluaran untuk pegawai mereka itu masih di bawah 55%. Itu sudah tahu ya. Jadi angka 55% itu angka keramat lah, gitu ya. Jadi penentu. Kalau di daerah itu pengeluaran untuk pegawai sudah di atas 55%, itu akan sangat sulit untuk bisa mengajukan new recruitment. Itu ya. Catatannya itu. Nah, artinya in this case karena masih 51%, artinya apa? Masih bisa mengajukan tambahan pegawai baru. Gitu ya. Dan nanti ketika teman-teman lihat case yang lain, in the real case itu bisa jadi. Karena yang modelnya 49 untuk publik, 51 untuk pegawai itu sedikit kalau konteksnya Indonesia. Biasanya pegawai itu sudah sampai 60%, yang untuk masyarakat cuma 40%. Rata-rata segitu. Jadi sudah habis untuk kebutuhan internal pegawai. Itu ya. Ini kan cuma untuk contoh. Oke, so ketika ada 4,7,
Mau nambah berapa kalian? Yuk, yang online dulu. Yang online dulu lah. Yuk, yang online please give your opinion. How many percent? How many person? How many employee that you will add as your new employee? Nambah 3, logik nggak kalau nambah 3? Nambah 1 aja, Pak. Nambah 1 aja, Mbak Febriana. Oke ya, nanti ya sebelum bahas Mbak Febriana. Kalau saya ngomong nambah 3, logik nggak? Kita punya 4. Terus di sini ngomong 4,7. Kalau nambah 3, Kelebihan. kelebihan. Oke. Bu, yang offline, kalau saya ngomong, saya mau nambah 3, itu logik nggak? Kebanyakan. Beneran nambah 3 kebanyakan. Bisa, Pak. No, ini Mbak Milda ngomong bisa. Oke. Oke, apa argumentasinya Mbak Milda? Melihat dari job analisisnya tadi kan masih ada yang very overload. Nah, itu kan bisa dibagi lagi untuk tambahan orang yang baru masuk. Jadi supaya job mereka itu nggak kebanyakan, Pak. Jadi bisa sesuai sama kualitas kerja mereka juga. Oke, ini jawaban dari Mbak Milda. 2 tahun ke depan itu logik untuk nambah 3. Coba perhatikan tadi misalnya. Yang mau dipindahkan berapa? Yang mau pensiun? Kondisi organisasi? Overload? Underload? Coba dilihat yang bawah. Mbak Hel, tolong diturunin ke bawah, Mbak. Oh ya ini benar yang ini loh. Yang benar Mbak, yang tadi aja. Ini. Hop. Kayak parkir ya, Mas. Hasil evaluasi workload analysis organisasinya overload. Overload toh? Overload. Jadi Mbak Milda mengatakan bahwa 2 tahun ke depan menurut Mbak Milda itu logik. Dengan alasan 1, nambah yang pensiun. 2, tambahan kedua adalah karena tadi ada yang dimutasi kan, Bu Melisa. Sekarang coba, kita punya 4. Bu Melisa dipindahkan. Berarti kita punya 3. Pak Mario 2 tahun lagi pensiun. Berarti kita cuma punya 2. Oh, gitu. Terus 2 tahun lagi, dan ada statement bahwa organisasi ini overload. Makanya tadi saya coba mancing kan, kalau 3 logik nggak? Ternyata ada yang Mbak Milda menangkap itu 2 tahun lagi, karena kita cuma punya 3, tinggal punya 2 toh, nambah 1 pegawai baru jadi 3, ganti Bu Melisa, nambah 1 lagi ganti Pak Mario. Terus Mbak Milda mengatakan ini overload, biar lebih ideal tambah 1 lagi dong menjadi 5. Dan di sini dikatakan butuhnya 4,7 loh. Jadi logik nggak nambah 3? Menjadi logik kalau dengan penjelasan Mbak Milda tadi. Ngerti ya sekarang ya? Itu. Jadi tolong yang sudah dihilangkan dan yang mau pensiun itu tolong dihitung gitu loh. Kan kita kehilangan pegawai, masuk nggak diganti sih? Ayo sangat overload semua nanti kita, kurus semua nanti pegawai yang itu. Di-upgrade? Oh mau di-upgrade ya? Iya, Pak. Oh di-upgrade, oh ya sudah kalau di-upgrade berarti 2 nambahnya misalnya gitu ya.
Oh, di-upgrade nggak dipindahkan kok tadi? Oh iya, Udah sudah. pindah, Pak. Upgrade doang Oh tadi. iya. Oke, berarti nambahnya 2. Gitu ya. Gitu ya, bangun bangun apa namanya? Logika berpikir gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Kurangnya berapa gitu. Karena di-upgrade, oke. Terus misalnya, kalau misalnya demi tujuan efisiensi, kira-kira kalau nambahnya 1 memungkinkan nggak? 2 tahun lagi cuma nambah 1 memungkinkan nggak? Nggak bisa, tetap harus 2? Oke. Oh, Shane dipertahankan kan? Hmm. Oke. Nah, gitu ya. Oke ya. Saya cuma memancing teman-teman untuk berpikir lebih lebih dalam lagi gitu loh. Eh, karena saya mengatakan kan tadi bahwa itu ada beberapa alternatif perencanaan. Nah, makanya ketika mau nambah 2, 3, atau 1, logiknya apa gitu. Dan perhatikan juga kondisi keuangan daerah kita itu. Kondisi keuangan organisasi kita. Mungkin kan nggak untuk mengajukan itu. Oke, ngerti ya? Oke, jadi Mbak Elon ada yang mau ditambah untuk perencanaan nomor 1? Apa yang terlewatkan ya? Cukup itu tadi. Oke, cukup ya. Yuk, boleh. Pak, kalau ini perencanaan, kalau perencanaan itu kan ada yang sampai tujuannya, sampai ada juga yang Nah, kalau yang gagal ini yang disalahkan itu bosnya atau banyak? Nah, oke. Kedengeran nggak sih di rumah? Enggak, Pak. Nggak kedengeran? Oke. Repeat aja Pak, repeat aja Pak. Oke ya, di repeat ya. Jadi ada Mas Anjas yang tanya, kalau perencanaan yang kita lakukan ini gagal, itu kira-kira yang disalahkan siapa sih? Kita sebagai manajer atau pegawainya? Yuk, yang di rumah ada yang mau menjawab? Adakah yang mau menjawab? Boleh ulang, Pak? Kalau perencanaannya gagal, yang disalahkan itu manajernya, kita sebagai manajer, atau pegawai kita yang disalahkan. Kalau perencanaannya gagal, artinya perencanaan gagal itu kemudian tujuan organisasi kita kerjanya nggak maksimal gitu. Siapa Mbak Febriana? Tergantung, Pak. Oke. Ayo diteruskan. Ya, kalau misalnya manajernya sudah sesuai dengan tupoksinya menjalankan dan memberikan petunjuk ke staff, ya berarti kinerja yang salah tuh di staffnya. Nah, tapi kalau memang yang salah merencanakan dari awal adalah manajernya, kemungkinan besar yang salah manajernya, atau kalau enggak, dua-duanya juga bisa salah. Oke, itu menurut Mbak Febriana. Iya. Ya, Pak. Oke, yuk kita hormati, kita hargai. Ada yang lain? Kalau menurut saya, Pak, ini siapa ya? Melda. Oh, Melda nggak kelihatan. Yuk, Mbak Melda. Kalau menurut saya, masalah siapa yang salah itu mungkin kita belum bisa langsung mematokkan Pak ya, siapa yang salah, apakah manajernya ataupun staffnya. Karena kan ini yang namanya baru Human Research Planning, jadi baru perencanaan. Jadi kita belum tahu sebenarnya
Yang namanya merencanakan itu ada aja pasti yang sesuai sama perencanaan, jalan selaras dengan perencanaannya, ataupun ada juga yang bagian dari gagal-gagalnya itu. Nah, kalau soal siapa yang salah itu mungkin belum bisa dilihat siapa yang salah dan tidaknya dalam perencanaan ini, karena masih dalam tahap perencanaan. Oke. Bisa diterima juga? Gitu ya Mas Anjas ya? Cuma ini, kalau dari saya yang teman-teman harus perhatikan juga bahwa tugas utama dari seorang manajer itu kan membuat sesuatu yang benar. Membuat sesuatu menjadi benar. Itu tugas manajer. Makanya kalau ngomong tentang manajemen itu kan pasti ada planning, organizing, actuating, controlling gitu kan. Kenapa butuh 4 aktivitas itu? Karena memang tugas manajer itu harus membuat sesuatu itu menjadi benar gitu. Gitu ya. Nah, ketika kemudian kita bicara tentang proses ini dan kita hubungkan dengan konteks manajerial secara utuh, jangan lupa bahwa ketika kita ngomong konteks manajemen itu tidak hanya P saja, Mas. Bahwa di situ ada O, ada A, ada C-nya, gitu kan. Planning itu satu hal, gitu. Itu penting di planning. O, organizing, gitu kan, pengorganisasiannya. Itu oke lah, itu masih manajer. Tapi actuating, itu pelaksanaannya, itu ada di level pegawai juga yang harus kemudian kita perhatikan, gitu kan. Kinerja pegawai kita bagus enggak? Mendukung konsep kita atau enggak? Gitu loh. Kemudian ada C juga, manajer melakukan kontrol enggak terhadap pegawainya. Nah, kalau kemudian semua proses itu sudah dilakukan dan ternyata tujuan organisasi masih gagal, di bagian mana salahnya? Jangan-jangan di actuating-nya, di pelaksanaannya. Kalau di actuating-nya, di pelaksanaannya berarti ada kontribusi kesalahan dari pegawai juga dong. Tapi kemudian kalau, ini ngomong secara utuh dulu loh Mas. Tapi kalau kemudian dinilai secara utuh, kok ini salahnya di planning-nya? Ya berarti bisa jadi manajernya. Jadi kita, kalau saya jawabnya dalam konteks yang utuh dulu gitu. Tidak kemudian bisa dipotong-potong sih Mas kalau saya. Gitu ya, bisa dimengerti ya. Kalau yang konsep lebih panjang lagi malah post the COP itu. Apa? Planning, organizing, staffing, directing, post the COP, coordinating the COP. B-nya apa terakhir? Ada yang masih ingat post the COP? Kok saya agak lupa. Coba dicek ya, post the COP yang belakang B kok saya agak lupa. Mbak Helen ingat post the COP? Planning, organizing, controlling, directing. Kok saya agak lupa ya. Terakhir itu, coba ya nanti ya, konteks manajemen yang lebih panjang lagi itu. Jadi tidak hanya POSC, tapi post the COP. Budgeting mungkin. Budgeting mungkin ya salah. Ya, mungkin benar itu. Jadi ngomong penganggaran juga. Gitu ya. Itu ya. Jadi Mas Anjas, kalau saya mencoba menjawab dalam konteks manajemen secara utuh dulu. Gitu. Tapi kalau ngomong sepotong bagian planning, ya bisa jadi manajernya. Gitu. Kalau bagian yang O, A, C itu sudah benar loh. Gitu. Yuk, sekarang lanjut ke perencanaan yang kedua. Gak apa-apa ya, agak overload ini. Kita cuma sampai jam 3 tadi saya setting ya. Zoom-nya. Saya lupa ya. Cuma tak setting sama. Oh iya, nggak tahu. Coba nanti kalau mati disambung lagi ya. Yang kedua, balancing. Ini ngomong tentang apa? Ini cepet kok ya. Keseimbangan. Berarti yang teman-teman harus jelaskan di perencanaan kedua itu adalah teman-teman harus menjelaskan pegawai mana yang dikurangi bebannya, mana yang harus ditambah,
mana yang dipertahankan beban kerjanya dengan memberikan alasan atau argumentasi. Sudah ngerti itu? Oke ya, teman-teman di rumah juga clear ya. Ngomong balancing, diseimbangkan beban kerjanya, siapa yang mau diturunkan, siapa yang mau dinaikkan beban kerjanya, siapa yang mau dipertahankan, argumentasinya. Terus jangan lupa juga, ini bisa juga sih di balancing ini dijelaskan keseimbangan jumlahnya. Jadi untuk memperkuat perencanaan yang nomor 1 tadi, keseimbangan jumlah, bahwa teman-teman memperhatikan ada yang mau pensiun, makanya butuh pegawai baru, gitu. Dan seterusnya. Di penjelasan Pak Helun pasti sudah dijelaskan. Ngerti ya cara jawabnya ya? Jadi disebutkan orang-orangnya siapa yang diseimbangkan beban kerjanya dan argumentasi. Nah ini teman-teman kalau nggak bisa ABK, nggak bisa workload analysis, nggak bisa apa-apa. Mau di balancing gimana? ABK nggak ngerti. Dan ini teman-teman geografi, matematika nggak bisa ya, apalagi kehutanan gitu kan. Nggak ngerti dengan anjam ABK itu. Tapi pasti kena besok. Di organisasi manapun, di UMJ pun ada anjam, ada ABK. Jadi betul-betul diperhatikan. Di semua organisasi itu pasti ada workload analysis, ada job analysis. Clear? Ya? Yang B ya, rencana kedua. Yuk, yang ketiga sekarang, rekrutmen sama planning. Kok rekrutmen sama planning? Rekrutmen sama selection-nya. Ya ini tinggal dijelaskan aja. Teman-teman mau menggunakan rekrutmen internal atau eksternal. Ini fokus di bagian C ini ya, yang planning nomor 3 itu fokus penjelasannya adalah teman-teman mau rekrutmen internal atau eksternal. Dan saya yakin Mbak Ellen kemarin sudah menjelaskan apa itu rekrutmen internal, apa itu. Sudah ya Mbak ya? Sudah eksternal. Pak, lengkap. Oke, sudah lengkap. Jadi kalau bingung, tolong buka lagi videonya. Soalnya rekrutmen seleksi juga saya bedakan apa sih bedanya rekrutmen seleksi kayak gitu-gitu. Jadi biar nanti pas mengerjakan paham. Oke, poin besarnya itu ya. Alasannya kalau internal kenapa? Oh, demi efisiensi. Ya kalau pegawainya di organisasi internal itu maksudnya gini loh teman-teman. Kan lokal government itu kan gede toh. Banyak departemen gitu kan. Nah, yang maksudnya internal, misalnya dari departemen A mau ngambil yang dari departemen B. Karena dari departemen B itu ada pegawai yang nggak cocok kerja di sana. Cocoknya itu kerja di departemen A misalnya. Nah, itu sebenarnya poin pertama untuk planning tentang recruitment and selection ini sih. Jadi sebisa mungkin itu pakai yang internal dulu. Tujuannya apa? Efisiensi. Kan kita ngomong anggaran toh. Ngerekrut orang itu kan ngomong anggaran. Nah kalau di departemen lain ada ya kenapa kita nggak ambil dari situ? Gitu loh. Ya, mungkin Mbak Helen juga sudah Sama menjelaskan. ini, kemarin kan saya juga sebutkan bahwa di rekrutmen itu ada satu hal yang mungkin untuk di planning ini bisa dipertimbangkan. Kenapa harus diutamakan yang internal? Karena untuk mengisi kekosongan jabatan lebih cepat daripada rekrutmen eksternal. Gitu. Yes. Jadi yang mengisi jabatan yang kosong itu 2 tahun ke depan misalnya, yang mau pensiun itu jadi cepat gitu. Oke. Kalau eksternal kan iya, kalau eksternal kan tadi ya, bedanya ya lewat CPNS dan regulasi CPNS itu kan ada di pusat semuanya, gitu. Oke, clear ya? Oke. Jadi misalnya tadi ada yang merencanakan Pak Mario itu dipensiunkan sekarang aja dengan alasan yang logis. Nah untuk ngisi itu ngambil yang internal, jadi cepat terisi gitu. Jadi menentukan waktu kapan actionnya itu juga penting dalam proses perencanaan. Oh, karena mau pensiun sekarang itu diisi orang baru atau dipertahankan nanti 2 tahun lagi aja. Depend on your argumentation gitu ya. Tergantung argumentasi teman-teman, logik nggak sih? Yang penting itu poin besarnya itu teman-teman harus menguasai anjab ABK dan kawan-kawannya itu.
Yuk terakhir yuk. Development planning. Yang harus dijawab di sini, Oh Pak, yang harus sebelum itu yang recruitment selection itu kan selain menentukan rekrutmen internal dan eksternal, itu Anda butuh orang yang seperti apa kualifikasinya. Oh iya Jadi lupa. kayak misalnya karena kita di Dukcapil ya harus disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi jangan sampai yang dibutuhkan adalah orang administrasi publik misalnya atau orang ilmu pemerintahan karena menangani soal catatan kelahiran kematian, yang direkrut misalnya orang komputer gitu. Ngerti ya? Jadi harus memperkirakan kalau kerjanya di bagian kependudukan diisi dari orang biologi misalnya, nggak pas gitu kan? Gitu ya. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kualifikasinya S1 lulusan apa gitu. Indeks prestasi sekian. Kualifikasinya harus bisa apa. Sesuaikan aja kalau di kependudukan. Atau misalnya karena di front office jangan orang yang galak misalnya, orang yang ramah apa dan lain sebagainya gitu. Ya, itu penting sih gitu ya. Oke, ngerti ya? Oke, ya, terakhir ya. Nah, kalau development sebenarnya lihat TNE selesai ini. Tapi kalau saya munculkan atau kami munculkan TNE di sini, kalian nggak kerja gitu kan. Jadi biar agak apa namanya, agak berpikir gitu ya. Kira-kira kalau dengan model kayak gini itu orang-orang bidang kependudukan itu dikembangkan kapasitasnya itu apa saja ya? Oh kemampuan statistik misalnya, oh kemampuan ngerti ya, gitu ya, gitu. Cuma besok realnya teman-teman lihat TNE aja sudah selesai itu. Karena dengan TNE, Training Need Assessment, setiap orang itu butuh pelatihan apa, butuh pengembangan apa itu sudah ketahuan. Gitu loh. Jadi apa namanya? Kalau di sini nggak saya munculkan ya biar teman-teman juga berpikir. Oke, yuk. Selesai. Ada pertanyaan? Yuk, Mbak Ririn. Oke. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ririn. Tugasnya seperti apa, Pak? Kira-kira gitu. Yo, ini baru mau saya sampaikan. Ada pertanyaan lain? Nggak ada? Nah, tugasnya selama seminggu ini, jadi nanti Mbak Helen akan nyeting di My Class, dibuka selama 1 minggu. Teman-teman kami tantang untuk membuat data seperti ini, tapi statement angkanya silahkan bebas. Jadi umurnya silahkan mau dibikin berapa, hasil ABK mau diisi berapa, silahkan. Pokoknya semua angka atau statement di sini silahkan diganti semua. Yang sama itu pertanyaannya saja. Kalau ini pertanyaan diskusinya dibikin sama, gitu kan? Disuruh 4 perencanaan. Jadi menjawab 4 perencanaan. Kalau angka-angkanya silahkan apa namanya dikreasi sendiri. Catatan kami atau permintaan kami ya, tolong bikin data yang tidak ideal. Semakin tidak ideal, kalian semakin susah kan bikin perencanaan, tapi ternyata jawaban kalian logis, itu nilainya paling tinggi. Itu ya, catatan pentingnya itu. Bikin data atau situasi yang tidak ideal. Gitu. Tetapi kalian kemudian bisa bikin perencanaan dengan bagus, dengan logik. Itu nilainya paling tinggi. Nilai paling rendah akan diberikan kepada teman-teman yang bikin data umurnya produktif semua, anjabnya ideal semua, qualified, ABK-nya ideal semua, hasil evaluasi di atas 76 semua. Nah, terus kalian mengerjain apa? Kalau kondisinya seperti itu kan berarti departemen kalian sudah bagus banget gitu. Dan ngapain diri gitu? Ngerti ya maksudnya ya? Jadi bikin situasi yang nggak ideal.
Semakin nggak ideal, semakin bagus. Selesai. Gitu ya. Minggu depan kita online lagi. Karena yang offline yang Pertanyaan sama yang kayak di apa ini? Kayak di TikTok ya? Wow, wow, wow. Pak. Yuk, gimana Mas? Nggak denger ya? Putus-putus Mas? Ini kayak pengalaman cintamu ini kayak putus-putus. Diketik aja coba nanti biar dibaca kalau putus-putus. Iya kan kayak di TikTok itu ya. Oh. Bentar Mbak, ini mau nanya apa dulu ya? Diketik. Oh, Garin lagi. Iya, maksudnya Mbak. diketik di sini. Baru diketik kok. Ya apa Mbak Ririn? Iya, ada yang cukup, ada yang kurang, di bawah 50 itu kurang. 50 sampai itu cukup, kira-kira gitu gampangnya. Jadi buat teman-teman, untuk yang evaluasi performa kerja itu ya, yang di bagian SKP, yang nilainya 0 sampai 100 itu, yang dikatakan bagus itu kalau di atas 76. Ini konteks Indonesia ya. 76 itu bagus. Jadi nanti teman-teman mau bikin di bawah 76 itu artinya itu cukup sama kurang itu. Apalagi di bawah 50 itu kurang. Nilai di bawah 50 itu kurang. Ya, ada lagi? Mas Garin tadi? Pertanyaannya sama kayak yang barusan ditanyakan. Ditanyakan. Oh iya, Mas, sama persis. Sama persis. Jadi pertanyaannya diminta bikin 4 perencanaan itu, Mas. Jadi perencanaan kebutuhan masa depan, perencanaan keseimbangan, rekrutmen seleksi, dan pengembangan. Dan ini sudah direkod, sudah kok. Jadi nanti buat teman-teman yang masih bingung, itu bisa lihat ulang videonya ini ya. Jadi biar lebih jelas. Ini kelebihannya kalau direkam gitu ya. Maaf Bapak, mau tanya, tetap 4 pegawai buat di data table-nya. 4, iya. Mau dibikin 10 boleh, Mbak? Capek nanti nganalisanya. 4 aja, Pak. 4 aja, iya. Iya, 4 aja. Oh iya, sama ini, apa namanya, untuk departemennya atau dinasnya, silahkan disesuaikan. Misalnya, kamu sukanya departemen pariwisata, ya udah nanti tugasnya di sini, di atas sini, silahkan ditulis departemennya apa gitu. Ya, ya, departemennya bebas juga. Silahkan mau pilih apa. Mau kesehatan, pariwisata, sosial, kebersihan, silahkan. Harapannya nanti nyambung sama praktikum selanjutnya. Jadi nanti yang apa namanya Anjab ya? Anjab. Jadi kan harus. Jadi kalau misalnya udah baca departemen itu tupoksinya ngapain, jadi kan nyambung nanti. Jadi teman-teman nggak usah nyari-nyari lagi. Kalau dari awal sudah pakem dengan, oh aku maunya departemen sosial misalnya gitu. Oke ya, ini penting banget. Pasti kalian besok kena Anjab, kena ABK itu pasti kena. Di Indonesia, bukan di Indonesia, di Malaysia pun saya yakin juga kena itu. Job analysis, workload analysis, job performance analysis, pasti kena. Jadi tolong kuasai betul skill ini gitu ya. Dan harapannya kan teman-teman besok jadi manajer, nggak staff terus kan. Gitu. Nah kalau jadi manajer, ya harus bisa bikin planning kayak gini. Harus bisa menganjab, harus bisa meng-ABK, dan seterusnya. Yuk, selesai? Cukup ya? Oke, sudah 2 jam lebih, malah 2,5 jam. Nggak nyampe deh, 1,5.
Lebay ya saya ya. 2 aja. 1,5 gitu ya. Pas. Sholat asar. Itu teman-teman, minggu depan kita online lagi. Sudah direkam. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Thank you, Mbak. Thank you, Mbak Helen. Thank you, Mbak.